Masih dari studio mini Kompas TV yang ada di kantor KPU RI di kawasan Menteng, Jakarta, saya Medo Pelfrina. Saudara, calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan bertemu dengan calon presiden Prabowo Subianto untuk membicarakan opsi membentuk kementerian baru pada Kamis malam. Gibran mengaku sudah diajak Prabowo untuk membicarakan soal pembentukan kementerian yang nantinya akan mengurusi soal makan gratis. Selain itu, Gibran juga menambahkan akan membicarakan hal-hal lain dengan Prabowo. Namun, Gibran enggan menjelaskan materi apa yang akan dibahas dalam pertemuan. Dengan Pak Prabowo nanti gimana Mas, di Solo atau di Jakarta Mas? Ya, kasih tahu ya. Ya, makasih ya. Apa aja yang dibahas Mas? Ya, beberapa hal ya. Makasih. Malam ini ya. nanti berarti Mas. Selain program makan gratis apa Mas yang dibahas Mas? Ya nanti ya. Bun ge, makasih ge. Nanti saya update lagi. Konsepnya gimana Mas nanti Mas? Ge, makasih. Jakarta Mas berarti Mas? Pertemuannya Mas? Nanti saya update lagi ge. Makasih Bun. Berarti malam ini ke Jakarta ya Mas ya? Nanti saya update lagi. Makasih. Gerilya politik pasca pemilu sepertinya akan terus dilakukan Presiden Joko Widodo untuk mengamankan sisa masa pemerintahannya yang tinggal 8 bulan lagi. Gerilya politik Jokowi sepertinya tidak akan berhenti sampai pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pekan lalu dilakukan. Partai Gerindra bahkan mengungkap akan ada partai politik lain yang bergabung dengan koalisi pemerintahan saat ini, termasuk untuk mengusung misi keberlanjutan jika nantinya Capres-Cawapres Prabowo Gibran dinyatakan sebagai pemenang Pilpres oleh KPU. Memang benar ya, ada petinggi partai politik ya, rekan saya sesama anggota DPR menyampaikan kurang lebih setelah pemilu ya, apakah mereka menang ataukah kalah, mereka mengatakan pengen bergabung dengan koalisi pemerintah, pengen ikut di pemerintahan. Dan memang ada juga komunikasi-komunikasi lain dari partai politik lain ya, yang di luar koalisi Indonesia Maju kurang lebih mengatakan ya, ini sebelum coblosan ya, mengatakan pokoknya kalau yang menang ya ingatlah yang kalah. Ada spekulasi jika salah satu parpol pengusung Capres-Cawapres Anies Muhaimin akan kembali merapat untuk mendukung pemerintahan Presiden Jokowi pasca persaingan politik Pilpres. Namun, hal ini ditepis Partai Nasdem yang menyatakan koalisi pengusung Anies Muhaimin masih solid. Semangat kami sebagai satu kesatuan yang utuh, tiga partai yang solid berkoalisi, semangat kami seperti semangat yang kemarin dinyatakan oleh Pak Anies. Belum lama ini Presiden Jokowi mengakomodasi kekuatan politik baru di pemerintahan dengan melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai menterinya. Hal ini dinilai PDI Perjuangan sebagai ketidakpercayaan diri Jokowi terhadap situasi politik pasca pemilu di saat romantisme hubungan Jokowi dan PDIP kini terus memudar. Mungkin Pak Jokowi agak kurang percaya diri dengan situasi sekarang gitu, sehingga perlu ada tambahan kekuatan. Kalaupun berkoalisi itu koalisi Indonesia Maju. Jadi memang yang perlu itu Pak Jokowi, bukan Demokrat gitu. Tapi ya kebetulan ada kosong ya diisi gitu. Jadi ya itulah situasi yang ada. Kalau kita lihat real politiknya kan seperti itu gitu. Sementara itu analis politik menilai gerilya politik Presiden Jokowi mengakomodasi Demokrat di pemerintahan sebagai langkah gesit. Pasalnya, kekuatan politik pendukung Jokowi di parlemen sudah di bawah 50%. Seperti Nasdem, PKB, dan P3, maka kekuatan politik Presiden Jokowi yang ada di parlemen itu menjadi di bawah 50%. Hitung-hitungnya sesederhana itu. Ya. Nah, karenanya Presiden Jokowi mengambil langkah gesit dengan menarik Partai Demokrat masuk dalam skenario baru koalisi pendukung pemerintah, plus mengajak makan malam Surya Paloh. Dugaan saya sebentar lagi Muhaimin Iskandar juga diajak makan malam tuh. Itu dalam rangka rekalkulasi politik pasca Pilpres. Dalam politik, tak ada jaminan yang pasti. Hanya saja, ada tidaknya yang diakomodasi kini menjadi indikasi. Sikap politik bisa berujung oposisi atau koalisi. Tim Liputan, Kompas TV,
Jakarta. Menggalang koalisi pasca pemilu ala Presiden Jokowi, itu akan kita bahas sore hari ini bersama dengan analis komunikasi dari UIN Syarif Hidayatullah, ada Mas Gun-Gun Herianto. Mas Gun-Gun, halo, selamat sore, ada Maidop di sini. Pertanyaan pertama saya langsung saja, bagaimana kalkulasi Anda, kira-kira partai mana lagi yang potensial untuk diajak berkoalisi oleh pemerintahan selanjutnya? PKB, Nasdem, atau P3 menurut Anda? Ya, menurut saya begini. Jadi memang pemerintahan Jokowi di fase akhir akan melakukan penghitungan ulang terkait dengan komposisi kekuatan politik dan sekaligus juga ke depan mungkin kalau misalnya nanti sudah ditetapkan sebagai menang, Prabowo Gibran itu juga memerlukan langkah cepat untuk melakukan semacam akomodasi politik pada kekuatan tersebut.